wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anissa Motor ya. Sekarang kita belajar servis injeksi Beat New 2020 ya. Beat New 2020. Kita sudah melakukan pembongkaran ya. Sekalian kita kenali komponen-komponen pada throttle body ya. Nah, untuk sensor yang di bagian bawah ini itu namanya sensor TPS. Ini fungsinya itu untuk sensor gas ya. Ketika kita hand grip kita putar, maka dia akan mengirim sinyal ke ECM tempat gas. Nah, untuk ini yaitu ECP ya, pedal to control valve ya, yaitu fungsinya itu sebagai tube otomatis. Nah, kalau ini untuk penyetelan langsam ya, untuk penyetelan angin. Mari kita bersihkan. Kita bongkar baut delapannya. Delapan ya. Pada kesempatan kali ini kita hanya melakukan pembersihan saja ya pada motor bodi, karena motor ini keluhannya itu cuman ingin diservis ya, tidak ada keluhan. Ketika kita teman-teman dimanapun berada, jika menemukan kasus Honda Beat atau Vario ya, ketika digas awalan enak dan ketika kita tarik gas secara full ya, dia langsung tenaga hilang, maka masalahnya biasanya ada di sensor TPS. Dia sudah mengalami koplakan ya. Nah, saya sudah bahas di video sebelumnya cara mengakali sensor TPS yang error ya. Cukup diganjal saja. Nah, ini kita hanya lakukan pembersihan ya. Nah, di sini ada karet ya. Pak juga baut ini, baut setelan angin ya. Maksud pamanah teh benar-benar serius pengelarian, serius dia berkerajaan. Rendam aja dulu. Nah, ini injektor ya, dan ini alat pencuci injektor. Injektor kita bersihkan ya dengan menggunakan ultrasonic cleaner. Terus saya nampung sebelah, paling nggak tinggal dapat ya sebelah juga tinggal begini ya. Itu dipasnya. Kita kasih kabel ya. Nah, dan untuk itu kita kasih tegangan aki ya, sisi negatif. Kita masukkan ke sini ya. Kita lihat reaksinya. Coba dulu rendam di ultrasonic cleaner ya. Nah, untuk ini kita kasih strom aki. Nah, kita lihat perbedaannya ya.
Nah, ini alat untuk membersihkan ya. Kita colok dulu alatnya ya. Nah, ini kita on kan, maka lihat reaksinya. Kotoran keluar ya. Kotoran keluar. Nah, setelah bersih maka kita pasang kembali ya. Cara pembersihannya seperti motor karburator ya. Untuk kita bersihkan dengan bensin filter bodinya. Maka kita rakit lagi. Kita semprot. Jaringan YouTube. YouTuber. Ya, orang upload. Gampang kita mah tunggu dibongkar. Rakit kembali. Kita sudah bersih, kita rakit kembali karetnya. Bikin konten gratis jadi aing maya. Pasang kembali idle screw setelan langsam ya ini ya. Untuk menyetel langsam juga ada triknya ya.
trik nyetel angin ya, biasanya kita putar terus sampai mentok. Nah, kita balikan sampai 4 putaran ya. 1, 2, 3, 4 atau 5 ya. Nah, kalau di motor itu biasanya terdengar dari yang terendah sampai yang ke atas. Nah, ini fungsi dari baut penyetelan ya. Sekarang kita pasang kembali ya. Injektor sudah kita bersihkan. Injektor sudah kita bersihkan dengan ultrasonic cleaner ya. Ini sih cuman kita ini di sini ada seal, seal. Nah, kita tancap, sip, beres. Nah, itu ini bagian sini. Mana sih? Udah pakai kamera ini enggak? Kamera tetap. Nah, ini. Tahu kamera tetamanya? Yang modern dia? Jadi Muiranya. udah pasang kembali ya. Ini soket sensor TPS. Kita masukkan lagi. Jadi nah, ini sensor ya CP ya, cuk otomatis. Kita pasang kembali injektor ya. Kita pasang kembali injektor.
benerkan ieu nya. Siap. Urang gitu lah. Sok. Di klakson. Ya. Setelah terpasang semua, kita pasang juga. Kanan apa? Majukan aja dulu ya. Ibarat sate. Di sini untuk motor Geneo Beat New ya 2020 ada tutupnya. Hah? Oli, tareknya di bawah. Teman-teman ya dimanapun berada, biasakan setelah kita lakukan pembersihan throttle body ya atau komponen injection, maka kita perlu melakukan reset ulang ya. Resetnya menggunakan soket SCS ya. Nah, ini alat untuk mereset ya atau atur mode. Sebenarnya tidak usah pakai ini juga bisa ya, kita cukup menggunakan kabel atau kawat ya. Kita jumper di bagian kabel coklat, kita jumper di bagian kabel coklat dan kabel hijau. Nah di sini nih, nah ini ada kabel coklat dan hijau, kita jumper menggunakan kabel, maka bisa kita lakukan reset atau water mode ya. Berhubung saya punya alatnya, maka saya menggunakan alat. Nah kita perhatikan sebelum kita gunakan alat dan setelah kita gunakan alat. Di speedometer ya, nah ada gambar mil ya. Nah ini sebelum kita pasang alat ya. Setelah kita pasang alat ya, atau alat untuk mereset, maka speedometer untuk gambar mil dia akan terus melotot ya. Nah untuk cara meresetnya, kita posisikan kunci kontak off, lalu kita tarik handle gas ya secara full, tahan. Nah lalu kita kontakkan. Nah maka ini akan terjadi ya. Untuk ini maka dia akan berkedip ya, maka bersamaan kita lepas hand grip. Setelah speedometer berkedip, kita lepas hand grip. Nah itu tandanya mode 1. Nah kalau mode 1 diikuti dengan akhiran kedipan itu 1 kedipan ya. Nah itu berarti menandakan motor ini settingan altitude-nya itu mode 1. Kalau mode 2 maka dia akan berkedip 2 kali. Kalau mode 3 maka dia akan berkedip 3 kali. Dan kalau mode 4 dia akan berkedip 4 kali.
mengatur modenya cukup kita, kalau kita ingin mengatur mode cukup kita tarik gaspol. Setelah kode mil berkedip kita lepas, tarik lagi, lepas lagi. Jika kita lakukan 2 kali penarikan gas maka itu akan mode 2. Begitupun mode 3, mode 4, seperti itu. Sekarang kita lakukan proses pengecekan tekanan full pump ya. Nah, untuk standar tekanan full pump itu ya ada di angka 40 ya, 40 PSI ya. Ketika kita kontak on, maka dia full pump yang normal itu akan berada di angka 40 PSI ya. Nah, ya. Tekanannya akan berada di angka 40, berarti ini daerah tangki ini normal semua ya. Sekarang kita tinggal pengaturan langsam. Nah, ketika jarum ini ketika kita pentokan ke bawah, putar ke bawah, ke arah bawah, maka langsam motor akan semakin kecil. Ketika kita sudah mentok, kita tarik ke belakang atau kita kebalikannya ya, ke kiri, maka langsam otomatis akan membesar ya. Nah, lihat contohnya, maka mesin akan semakin kecil RPM-nya. Nah, sampai mati. Kita pentokan, kita putar 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya 5 putaran ya. Nah, kan langsung enak ya. Biasanya saya langsam motor roda seperti itu, pentokan dulu sampai pol, maka kita balikan lagi sampai 5 putaran. Jika kita ukur menggunakan tachometer, maka RPM itu biasanya ya di kisaran 15 sampai 16.000 RPM ya per menitnya. Cukup sekian dan terima kasih. Itu tutorial cara servis injection ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.